Ya, boleh. Oke, jadi Ajeng apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Apa ada yang ingin ditanyain dulu nggak? Eh, Kalau terkait CV ya, Pak, Hmm? aku mau nanya nih, Pak, di bagian... Bentar, Pak. Kok HP-nya miring jatuh gini? Iya, bentar, Pak. Mau nanya di terkait bagian pendidikan ya, Pak. Kenapa? Nah, itu biasanya kan ditulisnya itu pendidikan terakhir aja atau memang dari SMA atau dari SMP gitu, Pak? Oke, pengalaman pendidikan itu silahkan pilih tulis yang terakhir atau dua terakhir. Tuliskan dari yang terkini dulu. Oke, kalau Iya. kamu terakhir kuliah ya kuliah doang boleh, kuliah sama SMA boleh. Kalau kamu S2 ya tulis S2, S1, S2 doang gitu. Terserah gitu. Oke. Oh, iya, Pak. Pastikan pengalaman pendidikan yang terkini yang ditulis duluan gitu. Pengalaman SD, TK gitu nggak perlu dimasukin gitu. Karena kamu nggak bakal digaji gara-gara kemampuan TK-mu gitu, kemampuan SD-mu gitu. Gitu. Yang ditulis adalah terkait nama institusinya, nama lembaganya, periodenya kapan, jurusanmu apa, kalau ada jurusannya, nilainya berapa, IPK-nya berapa gitu. Nah, pengalaman pendidikan ini ada dua, ada pendidikan formal dan non formal. Yang kamu tanyakan ini adalah pendidikan yang formal. Silahkan. Kalau kamu punya pendidikan non formal, boleh dimasukkan kursus ini itu, kursus masak, jahit, bahasa asing, gitu-gitu silahkan masukin gitu. Itu juga termasuk pengalaman pendidikan gitu. Oke? Ada lagi nggak apa gitu? Kalau kayak webinar gitu, Pak, itu masuknya di mana ya, Pak? Ya, webinar boleh gitu. Webinar itu di bagian kalau ada pengalaman seminar gitu ya dan training gitu, kasih judul sendiri aja gitu. Oh, jadi ditambahin aja gitu ya, Pak? Boleh gitu. Ingat juga pengalaman pelatihan gitu kan, itu kan kayak training untuk pelatihan webinar gitu, silahkan dimasukkan, boleh nggak? Boleh. Tidak sekedar memasukkan informasi ya gitu. Kalau bisa webinar yang kamu masukin itu adalah yang relevan dengan ya kemampuan profesional kamu gitu. Nah, nanti ke depan kalau kamu ngikuti suatu webinar, jangan asal ikut hanya karena gratis. Jangan karena ikut karena ada waktu kosong di situ, enggak. Kita programin aja gitu. Ada orang yang ikut webinar yang sejak awal spesifik gitu. Aku ikut webinar yang topiknya tuh cuma terkait pertanian gitu. Karena aku pengen webinar aku lampirin karena CV yang aku lamar ya hubungannya sama pertanian mulu gitu. Tapi ada webinar yang sifatnya lebih ke general gitu. Aku ikut webinar hubungannya sama komunikasi gitu. Nah, itu kamu ikutin, ya ibaratnya mau dicantumin di CV, mau CV-mu mau untuk lamar loker apapun ya nggak masalah. Karena kan di jabatan apapun pasti ada komunikasi gitu kan. Gitu. Gitu. Atau kamu ikut pelatihan atau webinar Microsoft Excel atau pengolahan data apa gitu. Atau terkait sosial media gitu. Ya kan, perusahaan-perusahaan kan banyak yang menggunakan sosial media untuk promosi gitu. Nah, itu kan ibaratnya ada topik-topik tertentu yang bisa dimasukkan ke CV dan dia akan relevan ke beberapa lowongan kerja gitu. Itu terserah kamu yang milih webinarnya gitu. Yang jelas bisa dimasukkan gitu ya. Iya. Apalagi yang kamu Terus bingung? kan selama nganggur nih ya, Pak, saya kan jualan gitu ya, Pak. Itu dimasukin atau enggak ya, Pak? Oke. Terkait pengalaman kerja gitu ya. Ingat ya, pengalaman kerja itu salah satu bagian yang wajib ada di CV. Pengalaman kerja itu meliputi pengalaman kerja kantoran gitu ya. Itu pengalaman kerja kantoran itu ada apa aja ya, kamu jadi pegawai tetap gitu ya, itu jadi pegawai kontrak gitu, itu misalkan pokoknya pegawai tetap, pegawai kontrak, terus apalagi misalkan ada freelance, ada part time, ada usaha sendiri, entrepreneurship gitu ya kan, terus ada lagi apa, magang gitu, ada lagi asisten dosen mungkin gitu-gitu. Nah, ini boleh dimasukkan semua. Saya jualan Kak, boleh jualan dimasukin gitu. Cara menuliskannya itu adalah ada nama perusahaannya, ada nama perusahaan atau instansi gitu ya,
Ada periodenya kapan sampai kapan. Terus kamu sebagai apa. Terus ada breakdown tugas dan tanggung jawabmu apa. Satu apa, dua apa, per poin gitu, tiga apa itu. Ntar di Iya, sini iya. ada tulisan pencapaian gitu, nggak apa-apa gitu kalau kamu mau nulis kayak gitu gitu. Nah kalau kamu jualan gitu, boleh nggak ditulis? Boleh banget gitu. Aku pernah ada anak ya, waktu itu nggak aku ini sih belum aku zoom kayak gini. Jadi dia jualan juga gitu, dia ada usaha gitu. Jadi judulnya adalah entrepreneurship dalam kurung 2018 kalau nggak salah waktu itu sampai sekarang gitu dia nulisnya gitu. Mm. Terus di sini apa namanya, jabatan dia adalah seller jajanan pasar dan biasanya gitu gitu. Tugas dan tanggung jawab gitu. Menjual produk-produk jajanan pasar melalui online dalam kurung dia gitu. Dia menawarkan online kayak gitu. Gitu. Facebook, Instagram gitu ya. Dan offline dalam kurung toko dan apa namanya dititipkan keliling gitu bahasa dia gitu. Terus habis itu Iya, apa gitu? Menghubungi calon-calon pelanggan potensial untuk memesan skala besar dalam kurung hajatan khitan, terus waktu itu apa pengajian, terus akikah apa-apa-apa gitu-gitu. Keren loh. mm, Ini kenapa aku kok nyebut ini? Ini loh. Orang cuma nulis, mohon maaf nih orangnya nggak aku mention ya gitu. Aku lupa namanya di kontakku itu. Dia orang mikirnya kayak, ah kak usahaku cuma kecil-kecilan, omsetnya nggak seberapa. Mohon maaf nih, ini aku kaget pertama kali lihat dia nulis CV kayak gini. Ini belum aku review loh. Aku mm. cuma baca, aku kayak ngomong sama dia, bro, mohon maaf nih, kamu belum mulai jualan gitu. Tapi Iya, sorry, kamu belum mulai aku review. Tapi kamu pinter banget nulisnya begini. Aku sampai kaget gitu. Orang paling akan nganggap kamu cuma jualan jajanan pasar, cuma kayak gini. Dia menuliskannya dengan keren di sini, gitu ya. iya, Nah kamu bisa nih, mungkin ada ide gitu. Biasanya orang kalau menuliskan hal-hal yang sifatnya itu pengalaman kerja tapi nggak kantoran, bukan bisnis yang besar, belum balik modal, kayaknya cuma kecil-kecilan gitu-gitu, nggak pede menuliskannya gitu. iya betul. Pede aja gitu nuliskannya gitu. Gitu. Kita kok yang bisa mengatur bahasanya gimana gitu. Kalau memang belum segede itu, kalau kita pede gitu, nanti pasti akan maju dong gitu. Itu kan bentuk dari doa juga gitu. Makanya kamu coba Iya, kalau ada pengalaman pegawai tetap, pegawai kontrak ada nggak di mana, terus ada nggak freelance apa, part time apa gitu. Ada tadi ada apa namanya entrepreneurship ada nggak magang gitu, silahkan boleh masukin kayak gitu, dibahasakan dengan cara promosi ya. Ingat ya, CV itu memang menuliskan pengalaman kerja, tapi kamu boleh mm, menggunakan bahasa-bahasa yang menjual semacam itu tanpa perlu ada yang dilebih-lebihkan atau bohong gitu, paham ya gitu. iya. Menarik nih pertanyaannya, apalagi Eh, kalau untuk ini nih Pak, misalnya kalau untuk hobi dan ketertarikan itu sebaiknya ditulis atau enggak sih Pak? hobi dan ketertarikan itu adalah bagian di CV yang tidak wajib, oke. Mm, Yang mm, wajib harus ada di CV itu adalah nama lengkap kamu, ya, mm, ringkasan CV-mu gitu. Saya adalah lulusan jurusan ini dengan IPK sekian. Saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun. Saya pernah menjadi mm, ini. Saya menguasai ini ya kayak gitu. Jadi nama lengkap. Terus yang kedua adalah tadi ya ringkasan CV gitu. Terus habis itu info pribadi. Info pribadi itu tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, sosmed, minimal LinkedIn gitu. Terus habis itu setelah info pribadi ada pengalaman kerja kalau punya. Pengalaman kerja yaitu tadi ya, kerja tetap, kerja kontrak, part time, freelance, magang, internship gitu, entrepreneur gitu. Itu boleh masuk semua. Terus habis itu pengalaman pendidikan gitu. Masukin. Habis itu pengalaman tadi ya, training dan sertifikasi tadi, pelatihan, course, webinar itu jadi mm. satu gitu ya. Itu silahkan masukkan. Habis itu skill, keahlian, kemampuan kamu apa gitu. Nah, di skill kamu harus menyebutkan pengetahuan bidang, misalkan kayak jurusanku soal marketing, ya udah tulis aja gitu. Pengetahuan bidangmu apa? Sales and marketing, digital marketing, itu customer service gitu-gitu. Terkait skill itu terkait pengetahuan bidang, terkait keahlian kamu dalam mengoperasikan sesuatu tools gitu ya, hardware atau software gitu, terus kemampuan bahasa sama soft skill.
gitu. Dan yang terakhir tadi ya, nama lengkap, aku ulang lagi, nama lengkap, info pribadi, ya, ringkasan CV, pengalaman kerja, pengalaman pendidikan, pengalaman organisasi kepanitiaan, skill, dan yang terakhir ada achievement atau pencapaian. Di luar itu opsional gitu. Misalkan foto, motivasi, hobi, reference gitu. Itu opsional gitu. Tergantung CV kayak gimana yang kamu bikin dan tujuan kamu apa itu. Jadi opsional. Jangan sampai kamu memasukkan tadi apa namanya? Ketertarikan, tapi kamu nggak masukin organisasi. Kamu masukin ketertarikan, nggak masukin webinar gitu. Itu masalah. Itu namanya salah Oh, prioritas gitu. Gitu. Yang nggak terlalu penting mah dimasukin gitu. Gitu. Masukin semua boleh nggak boleh asal ada space-nya gitu. CV boleh 1 sampai 3 halaman gitu. terus kalau misalnya ini Pak, kan waktu SMA nih Pak pernah ikut organisasi ya Pak. Nah, terus tapi sayangnya waktu kuliah saya nggak ikut organisasi. Kalau misalnya saya nulisnya organisasi yang waktu SMA aja, itu bisa? Boleh. Nah, pertanyaanku yang kedua adalah lalu selama kuliah kalau kamu nggak ikut organisasi sibuk apa? Itu juga bisa dimasukkan gitu. Karena itu nanti akan memunculkan pertanyaan juga gitu. Ini organisasi terakhir kamu kuliah lah waktu SMA, waktu SMA itu kan. Terus waktu kuliah kamu ngapain? Sesibuk apakah kamu sampai kamu nggak bisa ikut organisasi gitu? Itu harus kamu antisipasi jawaban itu. Dengan cara apa? Ya dituliskan di CV itu gitu. Harus ada gitu. Ya, lewat apa ya? Mungkin kamu bisa bilang tadi, lah saya kuliah sambil kerja gitu. Boleh gitu. Jadi kan kita bisa ngebaca, oh dia nggak ikut organisasi karena kuliah sambil kerja. Dia yang membiayai kuliahnya sendiri gitu. Gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu masukin pendidikan kuliah doang, nilaimu padahal biasa aja gitu. Nggak ada organisasi waktu kuliah, lah ini anak ngapain gitu. Gitu. Iya Pak, benar. Ada lagi nggak? Terus kalau misalnya untuk, saya nggak ngerti nih ya Pak, kan saya nulis di CV tuh ada final project ya Pak. Sebenarnya ini saya disaranin sama temen, untuk final project saya nulisnya untuk judul skripsi. Itu termasuk atau gimana ya Pak? Itu termasuk bagian yang opsional. Ingat ya, jurusan yang kamu lamar tuh penting nggak ada itu gitu. Gitu. Pokoknya di luar yang aku mention tadi itu opsional. Gitu. Harusnya Gitu tuh ya Pak. kalau kamu punya pengalaman kerja tuh jabarin tuh pengalaman kerjamu. Kalau kamu punya pengalaman magang, jabarin tuh pengalaman magangmu gitu. Pastikan dulu yang utama ada dulu gitu. Gitu. Gitu ya. Cukup sih Pak, pertanyaannya itu aja. Udah, itu aja ya. Oke. Sekarang kita masuk yang spesifik ya. Ya.